Regulasi desa itu memang di dalam penyelenggaraannya masih klasik. Maksudnya klasik itu di dalam menerbitkan aturan perundang-undangan desa itu mengadopsi produk-produk yang lama. Pertanyaan bagus. Jadi produk-produk peraturan desa itu memang tidak ada pengawasan. Wah, Meskipun yang mengawasi itu kan harusnya BPD betul. selaku legislatifnya desa. Iya. Kesiapan dalam implementasi digitalisasi ini memang harus Ya, disiapkan dengan matang ya harusnya harus ya, Pak ya. diselenggarakan karena kan teknologi informasi itu sudah support, Iya. tapi manusianya saja yang belum Nah, ini linier SDM-nya ini. mengimbangi itu. Iya, betul. Seperti hanya produk. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Oke, welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Halo netizen, balik lagi bersama episode Diksi kali ini. Ya, episode Diksi kali ini memang selesai lebaran ya. Jadi saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan mahasiswa juga sudah kembali masuk ke kembali ke kampus untuk melanjutkan studinya. Nah, sekarang netizen, di episode Diksi kali ini kita menghadirkan sosok yang luar biasa, berbeda dari yang sebelumnya, tapi ini juga bisa dibilang praktisi hukum juga, tapi masuknya ke dalam pemerintah desa. Beliau ada Bapak Ari Widi Hartono, Eskom MH. Boleh silakan tepuk tangan dulu netizen. Ya, Bapak Ari, apa kabar Bapak Ari? Kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah. Minal aidin wal faizin juga ya, Sama-sama. Pak Ari. Masih suasana lebaran kali ini. Terus kemudian boleh dong diceritain Pak Ari ini siapa, kerjanya apa, terus dinasnya itu di mana, seperti itu. Jadi tak ceritakan semuanya atau sebagian? Kalau semuanya ini berepisode ini nanti Iya. Pak. Iya. Boleh Tentang diceritakan secara profesi singkat penghabisannya aja. saja. Iya boleh, silakan Ya, monggo Pak. jadi saya sejak 2011 itu sudah menjadi perangkat desa Donowari. Lantas di 2016 saya jadi PJ Sekdes Donowari dan di 2019 sudah definitif jadi Sekdes Desa Donowari. Oke, berarti Pak Ari ini dinas di pemerintahan desa Donowari, Kecamatan Karangploso, netizen begitu. Oke, berarti total dari 2011 sudah Ya efektif 14 tahun. 14 tahun Betul. mengabdi di pemerintahan desa Donowari, Kecamatan Karangploso. Betul. Mungkin netizen juga ada yang dari Kecamatan Karangploso, Desa Donowari mungkin ya Pak ya, pasti tidak asing dengan Tidak asing. Pak Ari Insya begitu Allah ya. tidak asing, Kalau ya. ngurus apapun, ngurus yang ada di desa, berarti Ya, tidak ya. asing dengan panjenengan ya Pak ya. Betul, betul. Oke. Terus kemudian mungkin yang ini perlu dipertanyakan juga Pak mengenai regulasi desa. Nah, Ini seperti apa Pak sebenarnya? Regulasi desa itu memang di dalam penyelenggaraannya masih klasik. Maksudnya klasik itu di dalam menerbitkan aturan perundang-undangan desa itu mengadopsi produk-produk yang lama. Jadi misalkan kita membuat suatu peraturan desa itu copy paste saja dengan produk yang sebelumnya. Padahal itu potensial ada kesalahan-kesalahan kala di dalamnya itu harus ada dinamisasi aturan pendukung lainnya gitu loh. Jadi misalkan di desa saya kala setelah pilkada itu kan pasti sebelum kurang dari 6 bulan itu harus segera menyelenggarakan Musdes RPJMD namanya. Nah, dari situ
desa itu menyelenggarakan Musdes RPJMdes itu juga mengadopsi RPJMdes tahun sebelumnya, meskipun di situ juga ada review ataupun memilah-milah produk-produk kegiatan desa yang memang pada penyelenggaraan 6 tahun sebelumnya itu sudah terselenggarakan. Jadi tinggal menambahi kegiatan-kegiatan yang sebelumnya belum tercover dan belum dimasukkan di dalam penyelenggaraan RPJMdes tersebut. Nah, setelah itu kan bikin Musdes RKPdes namanya. Karena setelah RPJMdes disegerakan Musdes RKPdes untuk membuat satu produk perdes dalam 1 tahun ke depan. Nah, itu pun juga gitu. Karena saya praktisi, saya penyelenggara, jadi pelaksanaannya itu jadi copy paste dari produk yang sebelumnya. Oke, gitu. jadi kayak sebuah peraturan ini akhirnya dibuat karena kebiasaan masyarakat. Kebiasaan. Nah, dari Iya. situ kan meskipun di dalam rangka Musdes baik RPJMdes maupun Musdes RKPdes maupun Musdes APBdes itu nyaris kegiatan itu dalam rangka membatalkan syarat saja. Nah, Oke. mumpung ini Karena podcast jadi nanti- banyak yang aneh. Iya, karena nanti kalau misalnya di desa terus kemudian peraturannya yang dibuat seperti ini, kenyataannya nanti bakal juga berbeda ya Pak Iya, ya. dan Bisa potensi jadi kayak gitu. berbeda karena saat kita menyelenggarakan itu kan peserta harus semua elemen desa dilibatkan. Itu mulai keterwakilan unsur perempuannya, terus kelembagaan kalau BPD pasti karena yang penyelenggaranya BPD, LPMD, Karang Taruna, PPBKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, RT RW, Linmas dan intinya dari semua komponen elemen desa itu dilibatkan. Kalau di desa saya kepesertaannya itu antara 100 sampai 150 orang. Oke. Pesertanya. Itu mulai berarti dari proses penyusunannya itu mulai dari hal-hal yang kecil Pak, seperti PKK perempuan, Iya. Karang Taruna itu juga diikut sertakan Mbak. Betul. Dan RPJMdes itu Musdesnya itu sebelum diselenggarakan Musdes RPJMdes itu harus sudah menyelenggarakan musyawarah dusun, karena di dalam Musdes itulah yang nanti akan di take over ke Musdes RPJMdes tersebut. Jadi di delegasi 4 dusun itu sudah membawa produk-produk temuan yang akan dijual di forum Musdes RPJMdes tersebut. Oke, berarti di Donowarih itu desa dan kemudian ada 4 dusun di dalamnya. Betul begitu. sekali. Berarti kalau misalnya proses penyusunannya otomatis dari 4 dusun tersebut diflorkan atau dibicarakan pada 1 dusun di Donowarih seperti itu ya Pak ya. Dengan berbagai komponen keikutsertaan sekitar 150-an orang Pak. Iya. Segitu banyaknya. Iya. Jadi kita harus mendengarkan beberapa kepala Pak. Iya, harus Kita diberi harus, ruang. iya. Iya, karena kan saat forum tanya jawab diselenggarakan itu juru tulisnya notulen rapat itu juga menulis semua apa yang disampaikan. Nah, terus di akhir forum tersebut Musdes membentuk tim. Yang pertama itu tim pembuat sebentar. Yang ada 2 tim. Jadi yang satu tim itu tim pembuat Peraturan semua produk RPJMdes. Terus hasil dari tim tersebut nanti ada yang memverifikasi. Jadi satu tim pembuat RPJMdes, yang satunya tim verifikator namanya.
Nah, tim ini dibuat itu sekali dalam 6 tahunan. Jadi dalam sekali pembuatan itu untuk Jangkanya 6 jangka tahun. waktu 6 tahun penyelenggaranya. Terus setelah tim itu selesai bekerja, saat itu pula sudah dia dibubarkan tim tersebut setelah mendapatkan produk-produk yang sudah diselenggarakan di forum Musdes tersebut. Oke. Akan tetapi kan hal itu juga nyaris apa yang sudah disepakati di forum Musdes tersebutlah yang sudah dituangkan di dalam hasil yang temuannya tim itu gitu loh. Jadi sebenarnya prosesnya juga cukup lama ya Pak ya? Betul. Bisa Ya, berapa sampai hari Pak kalau penyusunan kalau regulasi desa? untuk penyusunan RKP Des itu kemungkinan antara 1 sampai 3 bulan. 1 sampai 3 bulan. Iya, karena kalau percepat penyelenggaraannya sebenarnya bisa cepat, cuman desa itu kadang abai, jadi sering molor. Itu pun kala ada teguran dari pihak Kasipem kecamatan gitu, baru kita Gercep eksis iya. lagi gitu loh. Sistemnya sistem kebut semalam kali ya Pak. ya SKS. Apalagi itu juga harus segera kita setorkan ke DPMD untuk menindaklanjuti RKP Des tadi gitu loh. Dari mungkin netizen juga kepo ya Pak ya, atau mungkin bertanya-tanya dari panjangnya proses pembuatan regulasi desa ini. Sebenarnya ada nggak ya mengenai komponen yang paling penting yang mungkin wajib ada di naskah akademik dalam proses pembuatan peraturan desa seperti itu? Nah, naskah akademik itu kan tidak terpanjang karena ruang lingkupnya desa. Iya. Seolah-olah tidak butuh naskah akademik. Iya. Dan itu dia tetap dijadikan petunjuk karena betapapun adanya produk hukum desa yang namanya baik itu Perdes, Perkades, harus memang ada rujukan naskah akademik. Betul. Agar kesempurnaan suatu produk peraturan desa itu bisa maksimal. Nah, jadi ya memang potretnya ya bisa jadi teman-teman di desa itu masih asing sih dengan istilah naskah akademik. Akan tapi seperti halnya saya sudah familiar dengan istilah naskah akademik itu. Jadi kalau dari sisi berangkat dari bekal-bekal yang ada di realitas di masyarakat itu memang harus dijadikan rujukan untuk dijadikan naskah akademik. Dari banyaknya proses itu tadi, terus kemudian ada beberapa komponen yang penting juga melalui pembuatan proses peraturan desa, Pak. Pak Ari bisa nggak menceritakan sebenarnya dalam peraturan desa ini apakah ada pengawasan atau evaluasi dari setiap peraturan desa yang telah dibuat? Nah, pertanyaan bagus. Jadi produk-produk peraturan desa itu memang tidak ada pengawasan. Wah. Meskipun yang mengawasi itu kan harusnya BPD. Betul. Selaku legislatifnya desa. Iya. Yang terjadi di desa itu ada 2. Oke. Jadi BPD yang berseberangan dengan kepala desa, oke. dan BPD yang kooperatif dengan kepala desa. Ini mumpung akan Nah ini jadi tergantung kepala desanya juga ya Pak ya Pak Arti. Kalau ada BPD yang berseberangan dengan kepala desa, itu pun juga dampaknya juga jelek. Iya. Kenapa? Betul. Kadang tidak ada produk desa yang salah, itu diperkarakan. Itu banyak terjadi seperti itu.
Nah sekarang kalau yang namanya produk perdes itu kan hasil kolaborasi dari BPD dengan pemerintah desa. Nah akan tetapi kalau penyelenggaraannya sudah berlangsung, ada 1-2 kegiatan yang dipermasalahkan BPD. Nah itu kan menunjukkan betapa BPD itu bobrok. Nah terus pada saat ditetapkan peraturan desa tersebut, kemana BPD? Padahal BPD yang menyelenggarakan musdes tersebut. Gitu. Nah yang kedua, yang saya ceritakan tadi, yang kedua itu yang kooperatif dan kepala desa. Kooperatif. Ya tutup mata. Misalkan ada kepala desa yang kiranya patut dikoreksi atas pekerjaannya atau kebijakannya, itu BPD-nya diam saja, gitu. Jadi akhirnya kan tidak ada satu filter yang menjadikan penyelenggaraan pemerintah desa itu kadang kebobolan, kecolongan gitu loh. Seperti halnya itu dampaknya terhadap temuan-temuan kala desa tersebut diperiksa oleh inspektorat gitu loh. Itu Mbak potretnya. Jadi beda lagi kalau dari desa itu, seperti hanya di desa saya kan karena Pak Kepala Desa begitu memberikan ruang kepada saya untuk bisa mengkoreksi ataupun memberikan catatan-catatan di dalam mengeksekusi suatu produk peraturan desa itu, ya akhirnya bisa menekan tingkat penyimpangan yang terjadi di desa seperti itu. Oke, jadi ini singkatnya mungkin tergantung gimana kepala desanya memperhatikan. Iya. Dan perangkat desa itu rata-rata nggak ada yang berani melawan kepala desa. Iya betul Pak. Iya. Akhirnya jadi manut-manut saja. Iya. Tapi kalau kepala desanya bisa untuk berkembang, iya, nggak masalah. Padahal bahasa melawan itu memang bahasa kasar sih. Kalau bahasa halusnya itu mengingatkan gitu loh. Iya. Bahasa halusnya mengingatkan. Kalau perangkat desa itu memang care terhadap kepala desanya, justru yang mau mengingatkan kepala desanya itulah perangkat desa yang perhatian terhadap kepala desanya. Iya. Saya rasa seperti itu. Tapi mungkin juga ada di saya sering di dengar daerah-daerah. Iya masalahnya. Iya mungkin karena juga seperti ini Pak, sama-sama kuat egonya. Dari antara mungkin dari perangkat desa yang lain dengan kepala desa ini, jadi mungkin itu yang bikin sama-sama kaku, sama-sama keras, nggak mau dikasih tahu seperti itu. Mungkin itu juga. Terus kemudian kalau masuk di, mungkin dari pendapat saya sebagai warga desa ya Pak ya, saya juga anak desa. Mungkin karena selisih sungkan karena umur seperti itu, mungkin itu juga yang menjadi tantangan juga buat para perangkat desa seperti itu. Itu yang mungkin dijadikan sungkan atau ngomong kayak gitu mungkin Pak. Kalau di saya seperti itu biasanya. Oh iya kan. Iya. Jadi kayak harusnya bisa jalan dengan baik, mulai dari pembangunan jalan desa dan lain sebagainya. Ini jalan jadi kayak selama mereka menjabat, selama kepala desa itu menjabat, ya wis gitu makadam terus Pak jalannya, nggak ada mulus-mulusnya kayak gitu. Ya. Itu yang jadi akhirnya kalau dia mau nyalonkan kepala desa lagi, jelas gak terpilih gitu. Oh gitu. Padahal tiap tahun anggaran itu untuk belanja fisik desa itu pasti ada. Oh gitu. Saya yakin di Kediri pun juga besaran dana desanya itu masih di atas 1 miliar. Nah, terus pos belanjanya untuk dana desa kemana? Nah itu mungkin waktu itu saya masih SMA Pak, jadi jadi ya sudah diperhatikan saja bagaimana kinerjanya kepala desa. Tapi semenjak masuk ke dalam fakultas hukum, memang semenjak sudah menjadi mahasiswa hukum, jadi mengerti bagaimana sih
ternyata peraturan desa itu APBDes itu dapat berapa, anggarannya dapat berapa, itu ternyata besar sekali. Besar. Iya. APBDes itu kan Besar ada 5 sekali. sumber. Iya, makanya itu, Pak. Jangan kita terpancang dana desa saja. Dana desa salah satu di antara 5 dana desa, ADD alokasi dana desa, pendapatan bagi hasil pajak dan retribusi, terus PAD, yang terakhir pendapatan lain-lain yang dari pihak ketiga bisa. Iya. Lantas ada satu lagi, cuman nggak setiap tahun kita dapati dari bantuan keuangan provinsi. Itu juga selalu ada. Kalau di Kabupaten Malang memang rata-rata APBDes-nya itu kisarannya di antara 2 sampai 3 miliar totalnya. Beda dengan Kota Batu. Kalau Kota Batu itu kisarannya 7 sampai 9. 9 miliar, Iya. 7 sampai 9 Iya. miliar. Kenapa Makanya- lebih besar Batu, Pak? Makanya kesejahteraannya lebih baik Batu dari Kabupaten Malang dan kabupaten kota yang lain. Oke. Jadi kenapa di Kota Batu itu kok APBD-nya besar? Karena memang rata-rata di Kota Batu itu PAD dan pendapatan bagi pajaknya besar. Jadi hingga bisa berdongkrak. Karena kota wisata juga mungkin ya, Pak ya? Iya. Oke. Karena kan Kota Batu cuma ada berapa desa? Iya, dikit sih, Pak ya. Sedikit, jadi bagi hasil pajaknya besar. Oke, dari Pak Ari mungkin. Kira-kira dari setiap peraturan desa yang sudah dibentuk itu tadi, terus kan mungkin ada beberapa elemen yang diikut sertakan kan, Pak. Nah, Iya. mungkin dari warga yang tidak diikut sertakan itu pernah nggak, Pak, peraturan desa itu harus disosialisasikan ke masyarakat yang mungkin tidak ikut serta, atau dia memang jadi warga biasa saja seperti itu, jadi disosialisasikan? Nah, itu nanti berkaitan dengan digitalisasi itu nanti. Oke. Karena kan tatkala kita setelah menyelenggarakan Musdes, itu harus kita publikasikan baik berupa banner maupun berita informasi elektronik. Jadi itu memang wajib didistribusikan ke masyarakat secara elektronik maupun secara fisik. Jadi dari apa yang sudah diselenggarakan itu memang tidak pernah sih hasil dari baik APBDes, RKPDes maupun RPJMDes itu diprotes sama warga masyarakat karena semuanya sudah tercover, semuanya sudah terakomodasi. Seperti itu. Oke, mungkin saya juga mau bertanya nih, Pak, mengenai banner. Saya pernah ada itu, Pak, di desa saya itu, Pak. Iya. Banner besar, tapi yuk jadi pajangan aja, Pak. Nggak ada yang baca. Nggak ada yang baca. Ya gimana mau baca, Pak? Kan segede itu. Masa orang ditaruh di mungkin di jalanan kayak gitu loh, Pak, di pinggir jalan. Di depan Gimana kantor mau desa baca, Pak? biasanya. Iya. Apakah itu menjadi tantangan juga untuk digitalisasi terhadap warga desa? Ya memang dipublikasikan di website desa itu pun juga nggak jaminan Iya, warga betul. desa membaca ataupun membuka alamat website desa. Betul. Jadi di desa kami itu sudah ada website desa yang operatornya itu masih bergantung kepada teman-teman KKN biasanya. Jadi kala ada anak-anak KKN itu mesti dimintain tolong untuk Memperbaiki memperbaharui sambil padahal dinamika di desa itu kan memang betul-betul terjadi gitu loh. Jadi kalau website itu dinamis, saya rasa itu juga menjadikan satu layanan yang diberikan desa untuk memanjakan warga masyarakatnya untuk bisa asik melihat website desa. Di desa kami masih belum efektif karena yang megang website kami kan Pak Mudin saya. Pak Mudin. Pak Mudin, ya oke. Berarti kesiapan dalam implementasi digitalisasi ini memang harus disiapkan dengan matang harusnya harus ya, Pak. diselenggarakan karena kan teknologi informasi itu sudah support
Iya. Tapi manusianya saja yang belum Nah, ini linear SDM-nya ini. mengimbangi itu. Iya, betul. Seperti hanya produk Adminduk kan juga seperti itu. Jadi produk Adminduk itu sekarang di Kabupaten Malang itu desa itu sudah bisa mengentri semua produk permohonan Adminduk. Ya memang Sorry Pak, hasil Adminduk itu Dinas mengenai Kependudukan kayak Oh, KTP, KK, oke. akta kelahiran, akta dari kematian, KIA. Dispenduk Capil. Iya. Oke. Jadi di Dispenduk Capil itu sudah membuat produk yang namanya Desaku Tuntas. Oh, oke. Jadi di desa itu harus ada satu operator yang menyelenggarakan produk Adminduk yang up to date. Jadi misalkan ada warga masyarakat bikin KK, pecah KK, nambah anggota, mengurangi atau itu bisa langsung diselenggarakan di desa. Malah di desa Donowari memanjakan warganya, kalau ada butuh materai gitu desa menyediakan. Tapi tidak dijual, diberikan cuma-cuma. Dan untuk pertanggungjawabannya, kalau misalkan saya bikin KTP, bikin KK misal, yang di situ ada surat pernyataannya harus ada materainya. Kadang butuh 1, butuh 2, butuh 3. Itu ada buku yang di situ mencantumkan nama pemohon, butuh berapa lembar materai, dia tanda tangan. Jadi itu bukti untuk pertanggungjawaban desa. Desa mengkonsumsi berapa materai dalam 1 tahun anggaran itu untuk dibelanjakan di APBDes itu. Gitu Mbak. Alhamdulillah Desa Donowari memanjakan sampai sebegitunya. Oke, tapi untuk mungkin SDM dalam mengasah digitalisasi mungkin masih perlu Iya, masih perlu dilaksanakan lagi ya Pak ya, Mbak Harti, karena ada temuan Mbak, kalau produk Adminduk itu materai berbayar ataupun suruh beli sendiri, kadang itu menjadikan celah pemohon maupun operator kami itu untuk ada semacam pemberian imbalan, ungkapan terima kasih dari pemohon. Nah dari situlah menginisiasi desa untuk menutup ruang itu, kita sediakan itu materai. Jadi istilah gratis itu memang betul-betul gratis gitu loh. Oke. Maaf Pak, kalau di Donowari sendiri itu berapa perangkat desa? Desa Donowari itu karena ada 4 dusun. Okay. Jadi total 4 kepala dusun, 3 kasih, 3 kaur, 10 sama sekdes 11 kepala desa, 1 berarti total 12. Total 12 Total Pak, dengan 12, warganya 10.500-an. 10.500-an dan diatur oleh perangkat desa sekitar 12 orang. Lah itu lah ya SDM-nya kurang Pak. Ya itu pun SDM-nya ya ini kaitannya kembali ke digitalisasi. Masih ada perangkat desa itu yang gaptek. Iya. Jadi untuk mengoperasikan komputer itu cuma berapa orang itu perangkat desa saya. Iya. Malah Pak. di awal 2011 saya jadi perangkat desa, yang bisa itu sekdes saya dengan kaur keuangan 3 orang di antara 11 orang itu yang bisa mengoperasikan komputer cuma 3 orang. Nah, seiring berjalannya waktu, ini sekarang yang bisa, karena sudah ada rotasi yang pensiun-pensiun itu, sekarang yang belum bisa saja, yang belum bisa tinggal Kasun Borong Geragal, Kasipem, itu biar nggak salah. Ada 4 orang, jadi alhamdulillah sekarang sudah ada 7 orang yang bisa mengoperasionalkan komputer. Nah tapi kan warganya itu loh 10.000 Pak. Iya 10.500. Nah ini menjadi pertanyaan saya dari dulu. Kalau saya tidak jadi di sini, maksudnya tidak merantau dan lain sebagainya, saya itu cita-citanya dulu pengen jadi perangkat desa Pak. Masuk ke desa kayak gitu loh. Mbok itu jadi perangkat desa, entah itu jadi admin. Nah tapi saya tuh tidak pernah mengetahui ada rekrutmen, kecuali rekrutmennya internal Pak. Loh, nggak boleh, itu harus dipublikasikan. Nah itu dia Pak. Itu bisa digugat sama warga masyarakat. Ya itu mungkin dulu Pak, ya saya taunya dulu. Ada dulu mencari ini, tapi di belakang itu tahu-tahu ada viral. desa Iya.
tahu-tahu piro gitu Pak. Jadi kayak apa ya, mungkin ambil kursinya mau berapa. Berarti ada potensi ada berbayar. Mungkin seperti itu juga. Nah, tapi jadi yang menjadi fokus pertanyaan saya ini, gimana caranya orang itu juga bisa tahu bahwa di desa ini butuh SDM kayak gitu. Iya. Rekrutmennya harus seperti apa? Itu yang menjadi pertanyaan saya dari dulu. Apakah rekrutmennya antara saudara ke saudara atau bagaimana? Jangan-jangan itu masih ada hubungan famili dengan kepala desanya. Nah, biasanya. itu kan yang menjadi pertanyaan lebih banyak, khususnya anak-anak desa itu yang sudah milenial atau yang sudah berkembang di dimanapun itu, mungkin itu yang menjadi sik dulure gitu loh Pak. Ada kata-kata masih saudara kepala desa ya didadekno ae ning perangkat desa gitu loh Pak. Nah, itu yang kita sesalkan. Iya. Jadi kalau di desa kami alhamdulillah sudah ada seleksi. Jadi harus ada desa itu bikin panitia seleksi perangkat desa. Oh. Dan gitu. pansel itu nanti mempublikasikan durasi waktu, batas pendaftarannya, terus jadwal seleksi pengumumannya, terus jadwal tesnya itu kan ada 3 tes tulis, tes kompetensi itu komputer itu, terus yang ketiga wawancara. Dilakukan secara terbuka Pak? Terbuka, itu yang menyelenggarakan kecamatan. Oh begitu. Jadi pansel itu cuman pekerjaannya menseleksi administratif saja. Lantas kalau sudah ditemukan yang sudah lolos seleksi, baru kita disetorkan ke kecamatan, Kasipem yang menyelenggarakan seleksi itu. Nah, mengingatkan saya dulu waktu seleksi perangkat desa itu juga gitu. Saya dulu itu kritis ke desa ceritanya. Gara-gara saya kritis ke desa, kepala desanya tidak nyaman. Terus Pak Sekdesnya bilang, diskusi berdua, ini ceritanya gitu. Saya dilamar ke rumah untuk dijadikan perangkat desa, tapi seleksinya tetap terbuka. Itu malah pesertanya ada 4, memperebutkan 1 kursi kaur umum waktu itu. Tapi memang alhamdulillah waktu seleksi memang nilai saya terbaik di antara 4 itu. Yang 3 memang lulusan SMA semua. Dan waktu tes alhamdulillah saya wawancaranya ya aktif, saya ngomongnya komputer alhamdulillah bisa. Terus tes tulis itu. Tapi ada tapinya. Sempat ada statement yang disampaikan oleh Pak Kepala Desa bahwasannya ada salah satu di antara 4 peserta itu mau bayar. Ya, itu masih sering itu terjadi Pak. Terus saya gini kan, yang saya tangkap itu mungkin beliaunya ingin sesuatu dari saya. Iya. Terus saya bilang gini, saya berterima kasih diberi info gitu. Saya Pak Lurah, kan di desa itu manggilnya Pak Lurah. Iya. Padahal salah kaprah gitu loh. Pak Kades harusnya. Nyata Pak Lurah, kulo menawi pengalaman, kompetensi, keahlian dan semuanya saya punya. Iya. Tapi untuk yang satu itu saya buatin nggak ada, saya tidak punya. Langsungnya dirangkul. Oh enggak. Gitu. Saya nggak menghendaki itu. Hanya saya nggak pakai duit. Tapi memang halnya seperti itu Pak. Mungkin masih banyak juga desa-desa yang oknum-oknum desa. Betul. Oknum-oknum perangkat desa atau yang lain, atau siapapun kepala desa atau yang lain, mungkin masih ada yang seperti itu. Nah, tugasnya netizen ya Pak ya, sudah sekolah hukum, sudah menjadi mahasiswa hukum, harusnya lebih tahu regulasi. Seperti itu ya Pak ya. Tahu regulasi yang ada di desa seperti apa. Terus kemudian regulasi bahwasannya korupsi, kolusi, nepotisme itu tidak boleh dilakukan dimanapun, walaupun itu hanya di desa. Ya, kita hindari memang kebiasaan-kebiasaan yang mungkin dulu. Di desa saya sudah deklarasi anti korupsi. Oh ya sudah, oke, alhamdulillah. Oke, mungkin di desa-desa lain Pak, jadi mungkin tidak bisa lagi untuk
melakukan hal-hal demikian. Iya. Terus kebiasaan-kebiasaan buruk, bukan kebiasaan buruk ya, kebiasaan atau kebiasaan dari warga tentang kebudayaan padahal sudah ada regulasi. Nah, Iya. itu juga harus diperhatikan sekali. Nah, Betul sekali. oke, mungkin kita langsung ke pertanyaan question box, Pak. Siap. Di beberapa netizen mungkin ada yang bertanya melalui sosial media kita. Kita Iya. cek dulu di question box. Ada siapa aja di question box? Oke, ada @aprilia5_. Menurut Bapak apa tantangan terberat Sekdes saat ini dalam penyusunan regulasi yang tepat atau menghadapi masyarakat yang belum terbiasa dengan sistem digital? Ini juga repot juga, Pak. Wah, Masyarakat itu kan bagus. berbagai macam nggih, Pak nggih. Mulai dari yang sepuh sekali, yang muda, yang Iya, tua iya, seperti iya. itu. Mungkin ini saya teringat kala ada salah satu tokoh masyarakat yang di situ memprotes adanya satu kegiatan pembangunan visi desa yang saat itu memang di dalam regulasi maupun di APBDes itu tidak ada, tidak diselenggarakan. Terus tokoh masyarakat tersebut minta segera dibangun. Nah, karena beliau ini termasuk bagian dari komponen LPMD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, akhirnya saya balik bertanya, kenapa jenengan pada saat musdes, apa yang jenengan mintakan itu tidak disampaikan di dalam forum tersebut? Karena kalau yang namanya di musdes itu kan yang akan dituangkan dalam perdes itulah yang nantinya bisa diselenggarakan kegiatannya. Kalau seperti ini di RPJM Des ada aja kegiatan tersebut tidak ada, dan hal itu lantas dengan serta-merta mau ingin diajukan dibangun itu tidak bisa. Nah, lantas bisanya gimana Pak Sekdes? Ya bisanya kita harus menyelenggarakan musdes perubahan. Kalau perubahan RKP Des itu pun memang sangat mudah, tapi kalau tidak ada di dalam Perdes RPJM Des itulah yang memang sulit untuk kita selenggarakan. Nah, kalau Perdes RKP Des kan memang kala di RKP Des itu tidak tertuang atas apa yang mau diselenggarakan, harus kita mereview di RPJM Des. Kalau di RPJM Des sudah ada kegiatan itu, kita tinggal nyomot untuk perubahan RKP Des-nya, baru APB Des-nya dirubah. Karena kalau kita merubah APB Des, sementara cantolan RKP Des-nya itu tidak ada, itu tidak boleh gitu. Nah, itulah yang kadang kaitannya regulasi itu tidak diketahui oleh teman-teman Sekdes yang hingga pada akhirnya pada saat ini yang potret yang terjadi saat pemeriksaan setelah pihak inspektor mengecek RKP Des-nya dan APB Des-nya itu kadang tidak ada, tidak nyambung. Karena cantolannya tidak ada itu diperkarakan. Ya kalau itu nanti kegiatannya itu dibatalkan terus disuruh mengembalikan uang gimana? Gitu. Iya. Ada pula yang kegiatan itu misalkan drainase di desa, di pinggir jalan itu miliknya Pemkab. Nah, miliknya Pemkab itu dibangun sama desa itu juga tidak boleh. Oh, Gitu. berarti Makanya tadi memang pertanyaan ini saya kaitkan dengan tantangan terberat memang kala kita mau menyusun regulasi itu ada masyarakat ataupun tokoh masyarakat yang di dalamnya memang di sisi kegiatannya itu di dalam satu tahun anggaran itu tidak berbunyi, terus kita dipaksa untuk memasukkan produk itu yang tidak bisa. Kalau itu mungkin yang saya tangkap sebagai tantangan. Kalau dengan sistem digitalnya sih yang di awal tadi saya sampaikan memang masih belum linear dengan perkembangan teknologi informasi yang saat ini ada. Jadi mungkin pulang dari sini nanti saya tak komunikasi dengan Pak Mudin saya, operator website saya, agar ada dinamisasi website yang enggak
stagnan. Jadi nggak harus nunggu anak KKN, Pak ya. Nunggu anak KKN. Iya, saya juga merasakan KKN di desa saya sendiri, Pak, waktu itu. Tapi memang kebetulan di desa itu sudah ada perangkat desa yang muda, jadi sudah tahu digitalisasi, membuat ini, membuat itu. Jadi aman-aman saja, kita hanya membuat mengikuti apa yang ada kegiatan yang ada di desa seperti itu, posyandu dan lain sebagainya seperti itu. Hanya itu. Akhirnya tapi seperti hal-hal yang kayak KKN, mahasiswa pengabdian itu menjadi apa ya? Poin plus dari desa itu sendiri. Pertanyaan Mbak Aprilia ini memang potretnya balik ke sumber daya manusianya. SDM, ya betul. Oke, mungkin itu tadi Pak question box yang pertama, Pak. Kita cek lagi pertanyaan yang kedua, yakni dari ECHHHA mengenai seringkali perdes itu dibuat tapi tidak dijalankan. Apa yang bisa dilakukan agar perdes ini benar-benar diterapkan dan tidak hanya jadi dokumen formalitas. Nah, ini penting, Pak. Berangkat dari pertanyaan ini, mengingatkan saya bahwasanya desa itu malah pelit perdes. Oke, kenapa kok bisa dijulukin seperti itu, Pak? Buktinya rata-rata desa itu yang dibikin cuman perdes RPJMdes, perdes RKPdes, dan perdes APBdes. Padahal perdes-perdes lain seperti hal perdes tentang lingkungan hidup, perdes pemakaman, perdes tentang retribusi desa itu memang dibutuhkan, karena di desa itu pun juga potensial ada kegiatan-kegiatan yang berbayar gitu loh. Makanya kalau di sini ada perdes yang benar-benar diterapkan dan tidak hanya jadi dokumen formalitas, biasanya ini perdes yang di luar 3 perdes itu. Jadi misalkan di desa kami ada perdes perdes retribusi misal. Nah, perdes retribusi itu kan untuk diterapkan di rest area yang ada di desa saya itu, rest area Karangploso di desa saya itu. Terus perdes terkait masalah retribusi pemakaman, terus retribusi air minum itu sudah diterapkan semua kan, tetapi kan kadang hal itu tidak linier dengan di masyarakat. Jadi masyarakat itu tabu ataupun nggak biasa begitu paham terkait adanya perdes retribusi, terus perdes pemakaman, terus perdes apalagi yang punya saya. Itu pun kalau saya tidak minta ke Pak Kepala Desa, Pak Kepala Desa tidak berkenan untuk menerbitkan perdes-perdes itu ya. Yang pasti tiap-tiap desa itu hampir di Kecamatan Karangploso juga perdesnya ya itu saja, perdes RPJMdes, RKPdes, APBdes itu setiap tahun gitu. Berarti harus ada yang memang untuk menjadi perubahan ya, Pak ya. Iya, betul. Oke, revolusioner ya, Pak ya, sebagai itu. Apalagi ini potret kan. Apalagi misal di dalam satu desa itu ada pedagang kaki lima yang jualan. Itu sama perangkat desanya dimintain uang retribusi yang cantolan hukumnya tidak ada. Jadi misalkan ini potret, misalkan tapi alhamdulillah di desa saya tidak ada, di desa lain. Misalkan ada di sepanjang jalan desa itu ada jualan soto, itu sama adanya diminta uang per bulan 500.000. Lah, mending dikai modal ya, Pak. Iya, cantolan hukumnya tidak ada. Tapi kan beda dengan yang dibutuhkan tadi. Itu potret. Oke, mungkin Pak Ari sudah banyak kita berbincang mengenai peraturan desa, khususnya tempat dinas Pak Ari juga ya, netizen. Mungkin kita juga banyak belajar bagaimana peraturan desa itu dikembangkan, bagaimana peraturan desa itu disosialisasi ke masyarakat. Nah, yang paling utama sebagai warga desa
harusnya kita saling memperhatikan satu sama lain, tidak hanya dari perangkat desa ataupun kepala desa tersebut, tapi kita sebagai warga juga ikut serta memperhatikan bagaimana warga desa ini bisa mematuhi peraturan yang ada, kemudian bagaimana warga desa ini saling rukun, yang penting itu ya Pak ya, saling rukun, saling guyup, terus gotong royong, itu yang paling utama, seperti itu. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang mungkin menjadi buruk di dalam di dalam kebiasaan di desa, itu nanti mungkin menjadi kebiasaan yang baik juga, seperti itu. Jadi kita sebagai kaula muda ya, Leptizen, bisa mempertimbangkan hal-hal tersebut. Jadi kita boleh merantau kemana saja, ya, mau dari Sabang sampai Merauke boleh merantau, boleh menuntut ilmu di mana saja. Tetapi kalau misalnya kamu dari anak desa, yuk kembali ke desa untuk memperbaiki semuanya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya dapat, membangun desa bersama-sama. Itu mungkin yang bisa didapat dalam pembicaraan podcast kali ini bersama Pak Ari. Oke, Pak Ari, terima kasih banyak sudah menjadi inspirasi di diskusi kali ini. Sampai ketemu di episode podcast Diksi selanjutnya. Terima kasih. Oke, Leptizen, jangan lupa tonton terus episode Diksi dengan diskusi pembawa inspirasi buat Leptizen yang ada di rumah. Jangan lupa di like, di komen, dan di share ke teman-teman Leptizen yang lainnya. Sampai ketemu di episode podcast Diksi selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.